wa takabburu ala ibadillahi, dan takabbur sifat merasa sombong hebat atas hamba-hamba Allah. Wa huwa, dan yang disebut ya dengan sombong itu raddul haqqi, menolak, tidak menerima kebenaran. Ai tegasnya allazi huwa khilaful batili, yang maksudnya hak itu adalah menyalahi daripada batil, lawan daripada batil, itu namanya hak. Ala qailihi, atas orang yang mengucapkannya. Jadi bapak saudara, yang termasuk penyakit hati yang juga sangat berbahaya yaitu takabbur, sifat sombong, merasa dirinya lebih hebat. Itu nggak boleh tuh ya. Ini sifat sombong ada pada dirinya iblis. Tuh, iblis kenapa diusir dari surga, bahkan dikutuk, dilaknat sama Allah? Itu hanya satu kesalahannya, sombong. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat termasuk iblis di dalamnya untuk sujud menghormati Nabi Adam sebagai makhluk Allah yang baru diciptakan, semua malaikat sujud, semua malaikat hormat, karena ini perintah dari Allah. Cuma satu yang enggak. Siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Allah langsung kutuk, laknat iblis itu jadi hamba Allah yang kufur. Gara-gara itu doang, aba wastakbara. Dia nggak mau sujud, nggak mau hormat sama Nabi Adam, merasanya istakbar, dia lebih hebat. Nah ini namanya sombong kan, menolak kebenaran. Padahal ini perintah dari Allah, benar, tapi ini nggak mau, ditolak. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya manusia nggak boleh punya sifat takabur. Kalau dia punya sifat takabur, ini jadi bahaya. Ini termasuk penyakit yang ada di dalam hati, harus dibersihkan. Tuh Abu Jahal, Abu Lahab, itu termasuk takabur. Dia nggak mau dan menolak kebenaran. Padahal Nabi Muhammad ditahu orang yang jujur, orang yang benar, amanah. Dia bawa ajaran emang benar, tapi dia nggak mau terima, ditolak kebenarannya. Nah itu berarti Abu Jahal, Abu Lahab juga termasuk orang yang sombong, karena nggak mau menerima ya kebenaran. Jadi kita tuh kalau yang namanya kebenaran harus kita terima, walaupun diambil sumbernya dari orang yang biasa. Tapi kalau itu benar, ya tetap harus kita terima, nggak boleh kita tolak. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu berkata, unzur ila maqal wala tanzur ila man qal. Lihat apa yang diucapkan, jangan kamu melihat kepada siapa yang mengucapkan. Jadi yang perlu dilihat ucapannya benar apa enggak. Kalau benar terima, walaupun yang mengucapkan dari anak-anak. Sama kita tuh lebih tua kita, walaupun dia masih anak-anak, tetap kita terima. Kalau kita tolak berarti kita sombong. Nah itu begitu. Jadi unzur ila maqal, lihat apa yang dikatakan. Kalau memang itu benar, siapapun yang mengucapkannya harus kita terima. Wala tanzur ila man qal, jangan kamu melihat kepada siapa yang mengucapkan. Kita kalau menerima
kebenaran, siapa dulu yang ngomong? Oh dia mah nggak usah diterima. Nah begitu. Ya nggak boleh. Jadi kita bukan ngeliat siapa, tetapi apa omongannya. Walaupun orang itu udah dewasa, tapi kalau omongannya nggak benar, ya jangan diterima. Tapi walaupun itu dia anak-anak, tapi kalau omongannya benar, wajib diterima. Itu kata Sayyidina Ali begitu. Nah, jadi orang yang sombong itu orang yang kagak mau nerima kebenaran. Ya, itu begitu. Karena dia gengsi. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab gengsi. Karena yang mengajarkannya, yang membawa ajarannya adalah ponakannya sendiri, Muhammad, yang disangka anak baru kemarin. Begitu. Padahal Muhammad itu diyakini oleh orang kampung di Mekah termasuk ya orang yang dapat dipercaya, enggak pernah berbohong, enggak pernah berdusta, makanya dikenal dengan Al-Amin. Jadi Nabi Muhammad itu masa mudanya di masyarakat Mekah udah dikenal dengan Al-Amin. Tapi ketika dia menyebarkan agama Islam, nggak ada yang percaya. Kenapa? Karena ya orang yang tidak percaya tadi merasa takabur, sombong. Jadi ditolak itu kebenaran, nggak mau digengsi. Nah itu nggak boleh. Orang yang begitu itu sombong. Nah seperti iblis, ditahu itu benar dari Allah perintah, cuma digengsi. Masa sih saya disuruh hormat sama Adam, saya kan terbuat dari api, sementara Adam terbuat dari tanah. Saya lebih mulia dong. Mestinya Allah ya bilang sama Adam, suruh hormatin saya, bukan saya hormat sama Adam. Tuh begitu orang sombong. Nggak boleh, itu penyakit dalam hati. Jadi kita harus bersihkan dalam hati kita, jangan punya sifat sombong. Wastihqarun nasi, dan yang termasuk penyakit hati lagi menganggap remeh orang lain. Menganggap remeh orang lain, menganggap hina orang lain, itu namanya istihqarun nasi. Ya, jadi orang lain dianggap dia, udah begitu aja. Nggak boleh tuh Bapak Saudara. Ya, jadi jangan sampai kita menghinakan orang lain, menganggap remeh orang lain. Tegasnya al-istihza'u bihim, menganggap remeh, merendahkan mereka manusia. Wa ru'yatuhu, dan memandangnya, annahu, bahwasanya dia khairun, lebih bagus, min kasirin, daripada kebanyakan, min khalqillahi, dari ciptaan Allah. Bahkan dia melihat dirinya itu lebih bagus kebanding daripada orang lain. Orang lain dianggapnya hina, rendah, tapi dia sendiri dianggapnya yang paling bagus, yang paling hebat. Nah itu nggak boleh. Ya, jadi kita kalau bisa ya tanamkan dalam hati kita tawadu. Jadi kalau lagi kumpul begini, kita anggap orang lain semuanya lebih mulia dari saya. Ya, saya ini orang hina, orang yang fakir, yang banyak dosa, banyak salah. Tapi yang lain ya itu insya Allah lebih baik, lebih mulia dari saya. Itu begitu. Jangan bilang nih saya yang paling mulia, nih saya yang paling hebat, saya yang paling pinter. Nah itu nggak boleh. Ya, itu namanya istihqar, menganggap ya hina orang lain, memandang dirinya lebih bagus ya dari kebanyakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang bagi sebaiknya laka, bagi kamu, anta lama, mengetahui, annal khaira, bahwasanya kebaikan, man huwa khairun indallah, yaitu ya orang yang nilainya lebih bagus di sisi Allah Ta'ala, bidaril akhirati, nanti di negeri akhirat. Kata Imam Al-Ghazali sebaiknya begitu. Kita harus tahu bahwa yang namanya kebaikan itu ya nanti
ya adanya di sisi Allah. Di mana? Di akhirat. Wadzalika ghaibun, itu hal yang gaib. Orang nggak ada yang tahu. Jadi ini kita nih nggak ada yang tahu mana yang lebih bagus daripada kita. Si A, apa si B, apa si C, dan seterusnya. Karena penilaian yang terbaik nanti di akhirat di sisi Allah. Kalau sekarang belum, kita belum tahu. Jangan kita anggap si A itu rendah. Mungkin aja si A di sisi Allah dia lebih baik. Tuh begitu. Jangan kita anggap si D itu orang yang hina. Mungkin saja nanti di akhirat nilainya lebih bagus di sisi Allah. Nah begitu. Ya makanya nilai kebaikan itu nanti di akhirat. Yang memandang dan menilainya siapa? Allah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kita kalau melihat seperti ini, masya Allah kita nggak berani ya mengatakan kita lebih mulia. Ya nggak boleh, karena belum tahu kita nanti di akhirat yang akan ketahuan siapa orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah ini masih gaib. Ya, masih hal yang gaib karena masalah akhirat nanti. Makanya kata Imam Al-Ghazali, wadzalika ghaibun. Nah, itu hal yang gaib. Wa huwa mauqufun, dan itu terhenti alal khatimati, atas akhir. Akhirnya. Ini kita belum tahu akhir kita bagaimana nanti. Nah, kalau orang yang matinya udah husnul khotimah, itu baru orang yang terbaik. Kalau kita belum tahu bagaimana nanti akhir kehidupan kita. Ada orang baik banget, di akhirnya su'ul khotimah. Na'udzubillah min zalik. Makanya kita nggak boleh mencap orang lain itu lebih hina kebanding daripada kita. Jangan kita nganggap kita yang paling benar. Mentang-mentang kita orang ngaji mulu udah kita paling benar kali. Belum tentu. Nah begitu. Ya, kan kita begini kayak orang benar nih ya. Iya, kita kayak orang benar banget. Nah, begitu. Tapi kita nggak tahu. Ya, sebab nanti penilaiannya mauquf alal khotimah, terhenti pada saat akhir. Di akhir, khotimah itu penutup. Nah, penutupnya bagaimana? Nah, makanya kita selalu berhati-hati, takut ya Allah, jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai kita berbuat maksiat dalam kehidupan kita. Takutnya saat lagi maksiat mati. Jadi su'ul khatimah enggak? Su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Makanya dalam ratiban kita sering baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu begitu kita minta selalu. Ya, karena memang orang sukses atau tidaknya nanti di akhir. Kalau sekarang belum. Ya, jangan kita bilang oh ente sukses banget. Belum tentu. Cuma dunia doang. Kita kan sering melihatnya orang sukses dan tidaknya dari dunia, kacamata dunia. Bukan kacamata Allah. Kalau kacamata Allah hal yang gaib, belum. Ya nanti, ya kalau udah meninggal, nah baru ketahuan tuh. Nah makanya ya, kita masih terus berhati-hati, takut ya jangan sampai kita meninggal ya dalam keadaan su'ul khotimah. Itu begitu. Nah ini Imam Al-Ghazali ya yang mengajarkan seperti itu. Masya Allah, kita harus selalu benerin hati kita, karena masalah ini mauquf alal khatimah. Fa'atiqaduka, maka keyakinan kamu, i'tiqadnya kamu fi nafsi kepada diri kamu, annaka khairun min ghairika, bahwasanya kamu lebih bagus kebanding daripada yang lainnya, jahlun mahdun, itu kebodohan murni. Tuh begitu. Jadi kalau ada orang menilai dirinya lebih bagus ya daripada orang lain, itu kebodohan. Tuh jahlun mahdun, kebodohan murni. Ya, itu orang bodoh yang ngomong gitu. Wah, gua mah lebih bagus dari lo. Jahlun mahdun itu. Enggak boleh kita. Ya Allah, ente udah bilang lebih bagus aja. Enggak. Kalau orang baik malah kita bilang saya ya lebih hina, saya banyak salah,
saya banyak dosa. Beda ente mah orang baik tuh begitu. Selalu merendah. Jangan iya gue mah udah bener banget. Nah begitu. Jangan, nggak boleh kita begitu. Ya, jadi orang yang menyatakan dirinya lebih bagus daripada orang lain itu apa? Jahlun mahdud, kebodohan murni. Ya, bodoh banget tuh yang begitu. Balian bagi akan tetapi sebaiknya alla tanzura ila ahadin, janganlah kamu memandang kepada seseorang illa watara, kecuali kamu pandangnya annahu, bahwa seorang lain khairun minka, lebih bagus daripada kamu. Tuh, ini Imam Al-Ghazali ajarannya. Ini tasawuf ini. Ya, jadi yang bagus ya kita ini jangan sekali-kali memandang orang lain kecuali kamu pandangnya dia lebih bagus dari diri kita. Jadi orang lain lebih bagus, orang lain lebih mulia, orang lain lebih sempurna. Tuh begitu. Ya, kalau kita ya jangan memandang lebih bagus, tapi pandanglah orang lain lebih bagus daripada diri kita sendiri. Wa annal fadla lahu ala nafsika, dan sesungguhnya kemuliaan baginya atas diri kamu. Jadi dia lebih mulia kebanding diri kita. Dia lebih bagus, dia lebih mulia. Nah itu selalu kita pandang begitu. Ya, jadi orang kalau udah mandangnya begitu tuh, insya Allah termasuk ciri orang baik. Makanya para wali min auliyaillah itu kalau ngelihat ada orang berbuat dosa maksiat nggak langsung mencap. Dasar lu, ya ahli maksiat lo, neraka lo, wah udah neraka aja. Enggak. Kalau ada orang berbuat dosa maksiat lagi seneng-seneng, mabok, orang-orang yang alim, yang termasuk arif billah, termasuk wali min aulia, dibilang begini, ya Allah berikanlah kegembiraan orang tersebut nanti di akhirat sebagaimana dia lagi gembira di dunia. Tuh sampai begitu. Dia lagi gembira tuh, lagi maksiat, minum, mabok, nyekek botol, ya, lagi begitu. Tapi pandangan orang yang udah arif bila dibilang, ya Allah, semoga kau berikan kegembiraan nanti dia di akhirat sebagaimana dia gembira saat ini. Tuh, itu kan doain supaya disadar ya. Ya, kalau orang gembira di akhirat berarti di mana? Di sorga. Nah kalau orang di sorga itu berarti orang harus apa? Baik di dunia. Tuh gara-gara Allah ya orang ini berdoa kepada Allah seperti itu, Allah terima. Akhirnya tuh orang yang pada mabok besok-besok dapat taufik, dapat hidayah. Ya sadar dia. Akhirnya rajin sholat, enggak lagi mabok. Meninggal husnul khotimah, benar di sorga. Kalau kita kan ya ngelihat begitu udah langsung hakikatnya aja, udah zahirnya aja, mabok mulu, neraka lu, nah begitu aja. Ya, jadi nggak boleh kita. Nah ini nih cara pandang orang itu udah jauh, mata batinnya yang bicara. Nah, jadi di dalam hatinya itu nggak ada emang kejelekan, begitu. Jadi dia selalu cara pandangnya yang bagus, yang bagus, yang bagus. Ya, ini yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali begitu. Ya, jadi orang lebih baik dari kita, orang lebih mulia dari kita. Jangan kau pandang seseorang kecuali kau pandang dia lebih bagus. Jangan kau pandang orang lain kecuali dia lebih mulia. Itu tuh ya ajaran dari Imam ya Al-Ghazali. Wal hikdu, kemudian ada lagi hikid. Hikid itu kalau kata kita dengki. Apa itu hikid? Dengki. Wahwa hikid itu idmarul adawati, menyembunyikan rasa permusuhan, kagak demen, kagak suka, benci, tapi disimpan dalam hati. Itu namanya hikid, menyimpan permusuhan. Ai imsakuha, ditahannya tuh adawah fil qalbi, di dalam hatinya. Jadi ini di dalam hati dia simpen dendam, ya dia simpen kagak suka sama orang lain.
Jadi kagak demen banget udah di hatinya udah sama dia. Idza amila, apabila dia melakukan bimuqtahadahu dengan apa yang diperlukannya, walam yukrikhu, dan dia tidak merasa suka bi ayatarabassa, bahwasanya dia menunggu-nunggu li pursiyati, bagi kesempatannya. Tuh, jadi ada dendam dalam hatinya, enggak suka. Nah, itu hikid namanya. Ya, jadi masya Allah, ini enggak boleh. Ini termasuk penyakit hati yang bisa nanti merusak amal-amal kebaikan manusia. Makanya Bapak, Saudara, itu ada orang yang di dunia beramal kebaikan, banyak banget kebaikan-kebaikannya, tapi nanti di akhirat habis, nggak ada kebaikannya. Kenapa? Karena digerogoti oleh sifat hikidnya, dengkinya sama orang lain, disimpan rasa bencinya buat orang lain. Nah, itu ya akan memakan amal-amal kebaikan dia. Hikid tuh begitu. Nah, ada lagi hasad. Jadi ada hikid, ada hasad. Wal hasad itu apa? Ya, wahuwa karahiyatun ni'mati lil muslim. Kalau hasad dengki di sini maksudnya tidak suka nikmat diberikan buat orang muslim lain. Ada orang lain dapat nikmat, dia kagak demen. Orang beli kulkas, dia yang panas. Ya, kan mestinya kulkas dingin. Ya, orang beli kulkas tuh, hatinya panas banget. Ya, palingan juga paling utang tuh begitu. Ya, ada orang beli motor. Ya, tetangganya beli motor, dia ngelihat ngintip dari jendela. Ngutang tuh, ngutang kredit. Nah, begitu. Jadi dia nggak suka. Orang dapat nikmat dia nggak suka. Orang biarin aja. Bahkan kita bilang alhamdulillah, tuh tetangga saya baru beli motor. Alhamdulillah, tetangga saya baru beli kulkas. Udah begitu. Jangan malah kita yang kagak demen. Tuh, kalau kita kagak demen orang lain dapat nikmat, itu namanya hati kita udah hasad. Nah, itu tuh penyakit juga itu, bahaya itu. Ya, bisa merusak amal ibadah kita. Ai indahu, di sisinya orang muslim tadi. Wastisqaluha, dan berat ya nikmat itu fil qalbi, di dalam hatinya. Kayaknya kalau orang lain dapat nikmat, hatinya yang berat, kagak suka. Iza lam yakrahu, ya apabila dia tidak menyukainya. Aw amila bimuqtadahu, atau dia melakukan dengan ketetapannya. Bi ayatamanna, dia berharap antatahawwala minhu ilaihi, bahwa nikmat itu berubah, kalau bisa ganti, ya bukan buat orang tapi buat dirinya. Tuh. Jadi kalau orang dapat nikmat, kalau bisa jangan, kenapa dia yang dapat, saya aja. Nah, berarti dia ngatur Allah. Padahal yang ngasih nikmat siapa? Allah. Kita nggak boleh nggak suka. Berarti kalau nggak suka, berarti kita ya tidak suka dengan ketentuan Allah. Nah, itu yang Allah marah tuh. Ya, sebab itu hak Allah. Allah mau ngasih nikmat kepada siapa aja, itu urusan Allah. Jangan kita benci. Ya bahkan kita bilang, coba saya aja tuh yang dapat, kenapa dia? Nah, itu nggak boleh. Ya. Terus auyas lubaha, atau dia berharap supaya nikmat itu rusak, hancur. Tuh, kalau bisa itu ya nikmat diberikan kepada saya. Orang yang dapat nikmat biar hancur aja. Nah, ini bahaya ini. Jadi jangan sampai. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada orang dapat nikmat, kata Nabi, tolong disembunyikan, jangan diceritain. Takutnya ada orang kagak suka. Tuh. Kan ada kita cerita dapat nikmat ini, dapat nikmat ini, dia udah enggak kedemen banget dalam hati, sundulan banget lu mulu. Nah, begitu, dasar lu mulu yang dapat. Dia kagak demen tuh. Ada orang begitu. Nah, makanya Nabi ngajarin kalau kita lagi dapat nikmat, kalau bisa jangan diceritain sama orang-orang yang kagak suka. Nah, begitu. Nah, kita mestinya bersyukur, alhamdulillah. Nah,
mudah-mudahan nikmat itu juga diberikan kepada saya. Boleh kalau begitu. Ya, jadi dia bersyukur, alhamdulillah ente dapat nikmat segitu banyaknya. Mudah-mudahan ya doain saya juga seperti ente. Enak kan? Nah, itu boleh kalau begitu. Tapi kalau kita berharap nikmat yang diberikan sama orang itu rusak, hancur, dipindahin nikmat itu kepada saya aja, itu yang kagak boleh. Ya. Tapi kalau kita senang, kita gembira didapat nikmat, kita bersyukur, ya mudah-mudahan aja nanti saya juga dikasih seperti ente. Boleh nggak begitu? Boleh. Ente enak, bener. Ya, saya kepengen seperti ente, itu boleh. Tapi kalau kita benci supaya itu nikmat hancur, rusak, nggak akan diberikan kepada orang tadi, itu yang kagak boleh. Namanya dia udah dengki. Makanya kita selalu baca ya surat Al-Falaq tuh, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Memang ada aja orang yang dengki. Makanya kita berlindung dari kedengkian orang-orang yang dengki. Itu begitu. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan ya kita ya bersih hati kita dari sifat kedengkian kepada siapapun. Ya, sebab ini nggak boleh. Wa qala Abdul Mu'ti, dan berkata Imam Abdul Mu'ti fi syarhi Dalailil Khairati, di dalam kitabnya Syarah Dalailil Khairat, wa qad warada, dan sungguh telah datang keterangan hadis, annal hasada yakulul hasanati, sesungguhnya hasad, dengki itu akan memakan amal-amal kebaikan, kama takulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi Nabi berikan perumpamaan begitu, Bapak Saudara. Jadi hati-hati, dengki itu nanti akan memakan amal kebaikannya sendiri. Diumpamakan seperti api makan kayu bakar. Coba lihat kayu bakar, sebanyak apapun kayu bakar, kalau dilalap sama api habis nggak? Habis. Ya, tuh kayu bakar banyak banget, ada api, habis, angus semuanya. Ya, itu amal kebaikan banyak banget, karena orang itu punya sifat dengki, habis nanti itu amal kebaikannya. Ini kan sayang-sayang, na'udzubillah min zalik. Ya, makanya ayo kita ya mohon nama Allah, ya Allah, mudah-mudahan diri kita semuanya tidak ada punya sifat hasad, tidak ada punya sifat dengki, sebab yang rugi dirinya sendiri, bukan orang lain. Ya, dia dengki itu ya nikmat orang lain mah nggak akan hancur, tapi dia sendiri yang sakit jadinya, hatinya sakit. Kalau hatinya udah sakit, nanti jiwanya sakit, badannya pun jadi sakit. Nah begitu. Makanya orang dengki itu aduh repot dah. Ya, jadi dia ya yang akan merasakan dampaknya sendiri. Dari segi amal kebaikan, habis amal kebaikannya. Belum lagi dari segi kesehatan dan lain dan sebagainya. Nah itu bahaya. Wa fi Bahjatin Nazirin, di dalam kitab Bahjatun Nazirin, qad yahsulu lil hasidi khamsu uqubatin, sungguh muncul kepada orang yang dengki 5 macam siksaan. Nih, ada 5 macam siksaan yang akan muncul terhadap orang yang dengki. Ini 5-5-nya kagak enak. Orang yang dengki yang pertama katanya ghammun la yanqati'uh, susah kagak putus-putus, susah mulu. Orang dapat nikmat dia yang sakit. Betul enggak? Itu tuh orang dengki begitu. Yang tadi saya bilang, ya orang yang beli kulkas dia kepanasan. Ya, jangan tuh. Itu namanya ghammun. Ya, jadi sakit la yanqati'uh, yang tidak putus-putus. Wa musibatun la yujaru 'alaiha. Kemudian yang kedua, musibah tapi dia tidak dapat ganjaran pahala.
Kan biasanya orang kalau dapat musibah dapat pahala. Ya, ini dia dapat musibah ya karena musibahnya karena dengki, ya udah nggak dikasih pahala. Sakit dia, tapi sakitnya nggak dapat pahala. Yang keempat, ya yang ketiga, wa muzimmatun la yuhmadu fiha, kehinaan yang tidak dapat dipuji, nggak pernah dipuji, hina terus, rendah terus. Wa yaghdabu alaihi rabbu. Nah yang keempat, Allah murka sama dia. Ya, jadi yang dabu murka alaihi, atas orang tadi siapa? Ar-Rabb, yaitu Allah. Ya, jadi Allah murka sama orang yang dengki. Nah yang terakhir, yang kelima, wa yaghliqu alaihi abwabat taufik, atau wa yughlaqu alaihi abwabut taufiki. Wa yughlaqu, dan ditutup, alaihi, atas orang tersebut, abwabut taufiki, pintu-pintu taufik. Jadi pintu taufik tertutup buat dia. Orang kalau udah kagak dapat taufik ya susah dah. Orang kalau udah dapat taufik mah enak, mau ibadah ringan, tuh kakinya udah ringan aja, ngaji ringan langkahnya. Kan ada orang mau ngaji berat banget kakinya, kayak dipegangin sama 1000 orang. Tuh sholat jamaah berat banget dah. Ya, minta doain mulu, doain dah biar supaya gue bisa ngaji, doain mulu. Ya, gitu. Tapi nggak pernah dimau. Nah ini terkait orang yang dapat taufik atau enggak. Tapi orang kalau udah dapat taufik, wah udah enak aja, sama ibadahnya gesit banget. Ya, sholat tahajud bangun jam 3 udah bangun, 3:30 udah bangun. Tuh namanya udah dapet taufik. Jam 4 udah bangun, sholat subuh nggak pernah ketinggalan. Tuh orang yang dapet taufik. Kalau orang kagak dapet taufik, boro-boro bangun jam 4, jam 3 bangun kencing doang, habis kencing tidur lagi. Ada yang begitu? Ada? Sini mah nggak ada. Ya, nah, begitu. Nah orang kalau udah dengki, nanti pintu taufik ditutup. Ya, kalau orang kagak dapat taufik, ya udah jauh sama ibadah. Ya, makanya kita selalu minta taufik dan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Tuh kan sering orang ngomong begitu ya. Ya, hidayah udah dapat dah masuk Islam. Orang beriman kan dapat hidayah. Tanpa hidayah nggak mungkin dia beriman. Nah taufik ini perlu lagi. Setelah beriman mau taat enggak? Nah yang menciptakan ketaatan itu kan Allah. Itu namanya orang dikasih taufik, sehingga dia gampang untuk melakukan ketaatan. Nah kalau ada orang hasud, orang dengki, maka hatinya ditutup, tidak akan mendapatkan taufik dari Allah. Wa yughlaqu, ditutup, alaihi, atas orang tadi, abwabut taufiki, pintu-pintu taufik. Intaha, selesailah apa yang dikatakan oleh Imam Abdul Mu'ti. Ya, intaha ay qaulu Abdul Mu'ti. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru wal mannu bis shadaqah. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan, kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas syudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.